Mantan Kapolri Badrodin Haiti mengaku lega atas terpilihnya Tito Karnavian menjadi pengganti dirinya. Ya, meski masih banyak kekurangan, ia mengaku banyak perubahan dalam tubuh internal Polri yang ia lakukan saat menjabat sebagai Kapolri. Ya, saya pikir ada hal-hal yang positif yang harus kita akui. Ya, kita masuk mulai dari PLT, banyak problem-problem di internal maupun dengan eksternal. Kemudian awal jadi Kapolri juga demikian, sehingga semuanya itu bisa kita selesaikan dengan baik. Kemudian juga saya pikir pemberantasan terorisme selama 2015-2016 tidak ada masalah, walaupun ada kejadian tetapi bisa kita ungkap secara keseluruhan. Kemudian juga yang terkait dengan kasus-kasus konflik sosial, ya tentu namanya manusia pasti ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, yang kekurangan ini mari kita kerjasamakan dengan staf-staf untuk bisa kita lengkap. Ya. Pensiun rencananya mau ngapain? Mau ngomong cucu. Tahu cucu saya ini. Tidak ada rencana ya Pak, mau pensiun? Mau liburan mungkin Pak? Liburan apa gimana Pak? Ya. Sama ibu jangan-jangan. Ini cuma cucunya. Ngomong cucu ya Pak? Iya kan? Partai Golkar menjadi parpol ketiga yang menegaskan dukungan kepada Basuki Cahayapurnama untuk berlaga di Pilkada Jakarta tahun depan. Golkar punya 9 kursi di DPRD Jakarta. Ditambah Nasdem dan Hanura, 3 parpol ini menghimpun 24 kursi DPRD Jakarta. Syarat yang lebih dari cukup bagi Ahok untuk maju lewat jalur partai politik. Sekarang Ahok punya kelonggaran untuk memilih jalur mana. Sebab teman Ahok telah menghimpun 1 juta lembar KTP berisi dukungan untuk Ahok Herubudi maju lewat jalur independen. Jika memilih lewat jalur independen, Ahok harus melewati verifikasi faktual oleh KPU DKI Jakarta. Jalan yang lebih sulit ketimbang maju lewat jalan parpol. Ulangi, jalan yang lebih sulit ketimbang maju lewat jalur parpol. Ahok tetap nomor 1 di survei. Dalam survei Populi Center yang digelar 10-15 Juni 2016, elektabilitas Ahok mencapai 51,2%, jauh meninggalkan Yusril Iza Mahendra, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil atau Tri Risma hari ini. Sejak Januari lalu, Ahok selalu memuncaki survei, mulai dari CSIS, Carta Politika hingga Populi Center. Dengan elektabilitas dan popularitas yang tinggi, Ahok selalu menjadi daya tarik bagi parpol. Pemirsa, senang berjumpa kembali dengan Anda dalam DPS To The Point kali ini. Apa kabar Anda? Politik menuju Pilkada Jakarta tahun 2017 menempatkan Basuki Cahayapurnama sebagai narasi utama. Hingga sekarang, Ahok masih nomor 1 di sejumlah survei, baik elektabilitas maupun popularitasnya di depan masyarakat Jakarta. Ahok makin merebut perhatian saat menyatakan maju lewat jalur independen beberapa bulan yang lalu. Dengan ujung tombak teman Ahok, 1 juta lembar KTP sudah dikantongi oleh Ahok. Pada saat bersamaan datang pula dukungan dari Partai Golkar, menyusul dukungan dari Nasdem dan Hanura. Ahok sekarang bisa maju lewat jalur parpol karena syarat minimal pencalonan melalui parpol sudah terlampaui. Untuk membahasnya, saya mengundang untuk kedua kalinya pengamat politik atau seorang pollster Yunarto Wijaya yang akrab dipanggil dengan nama Totok, Direktur Eksekutif Carta Politika. Mas Totok, terima kasih sudah datang lagi ke DPS To The Point. Kenapa Anda saya undang kembali? Maksud saya hanya supaya penonton bisa mendapat perspektif baru yang lebih update tentang Ahok. Ya. Dan saya harap mereka akan dapatkan setelah ada pertemuan ini. Saya ingat perbincangan kita saat pertama kali dan saya terkejut ketika Anda bilang Ahok itu masih di 2 kaki pada saat itu. Dan sampai sekarang sebetulnya justru lebih mantap ada di 2 kaki, bukan? Iya.
Iya, saya tidak percaya bahwa kalau kita baca statement-statement yang dimiliki Ahok, bahwa Ahok kemudian bisa dikatakan pertama anti partai. Betul. Yang kedua sudah bisa memastikan jalur independen. Karena menurut saya kalau kita coba baca di bagaimana sejarah Ahok berpolitik, dia orang yang sangat dekat dengan partai, dia orang yang sangat ramah dengan partai. Walaupun lompat-lompat partai. Saya katakan sangat ramah. Dia bisa ramah dengan partai apapun dalam konteks kita harus akui ya, dalam langkah taktis untuk menjadi calon kepala daerah. Itu terjadi di Belitung Timur, Bangka Belitung, dan juga sekarang di DKI. Begitu. Yang kedua, ada pernyataan yang saya ingat sekali ketika Ahok mengatakan ini proses resiko saya ambil. Kalau kemudian dalam proses pengumpulan KTP saya tidak berhasil mencapai sampai bulan Juni, dan partai-partai terlanjur marah, resikonya saya tidak bisa maju di 2017. Artinya apa? Ahok sebetulnya tidak kemudian anti partai. Ahok bahkan tetap berharap bahwa ada partai-partai yang bisa kemudian mencalonkan dirinya. Entah dalam konteks sebagai plan B apabila pencalonan independen tidak tercapai dalam konteks prasyarat, atau justru menjadi plan A. Menjadi plan A, bahwa posisinya sama-sama menjadi plan A antara independen dengan partai, tinggal Ahok memilih yang mana yang terbaik. Dan detik ini, kenapa kemudian seakan-akan mantap lebih mantap di dua kakinya? Karena dua-duanya prasyaratnya sudah terpenuhi. Independen sudah 1 juta, parpol sudah mencapai angka 24 kursi yang sudah memenuhi ambang prasyarat. Mas Toto, coba kita lihat dulu bagaimana statement Ahok. Ini soal hubungan dengan partai tadi ketika dia ikut haul di tempat Ibu Megawati di Teguh Umar. Pak, selain makan ngapain, Pak? Enggak, cuma ini doang. Pak, gimana? Ayo kasih jalan yuk. Jokowi. Oh gitu, terus Pak? Pak, bentar. Ahok. Jokowi ini orangnya Bu Mega. Ini temannya Jokowi, orangnya Bu Mega. Saya teringat pada statement Anda bahwa bagaimana lihainya Ahok memelihara hubungan dengan partai. Yang barusan Anda ngomong. Iya, Ahok biar bagaimanapun tetap harus dilihat sebagai seorang politisi. Yang membedakan adalah apa yang dia sudah lakukan sekarang dengan tetap membuka peluang buat jalur independen, padahal elektabilitas sangat kuat. Padahal sudah ada sedan mewah yang katakanlah berupa partai yang siap meminang beliau. Tetapi yang ini ditunjukkan kan adalah saya tidak anti partai, tetapi dalam konteks hubungan saya dengan partai, saya sediakan standar yang tinggi, tanpa mahar, tanpa transaksi jabatan kepala dinas, dan tanpa embel-embel macam-macam yang dianggap sebagai bentuk politik transaksional. Detik ini kita lihat itu sudah tercapai pada titik tertentu, sehingga kemudian yang tinggal kita lihat adalah Ahok akan memilih. Ya, itu dia. Itu saja. Tetapi ketika dia memilih partai pun dia sudah tunjukkan, saya tidak mengemis, saya tidak transaksi, dan apapun yang saya pilih tetap dilihat dari kondisi seperti ini. Kalau kita bicara bargaining politik, tawar-menawar politik, Ahok berada dalam posisi yang sangat seksi, baik maju lewat jalur independen maupun melalui partai, bukan? Kalau lihat itu, kalau kemudian Anda sampai pada satu kesimpulan akhir ketika lihat manuver, berdasarkan manuver yang kemarin-kemarin sampai sekarang, Ahok akan memilih apa? Saya lebih melihat kecenderungan untuk masuk dengan partai. Karena kalau kita sebelum Anda teruskan, saya ingin menekan kecenderungan untuk memilih melalui partai. Betul. Lanjut. Ya, saya pikir jelas kalau kita coba baca bagaimana rentetan Ahok kemudian sampai pada persimpangan yang membingungkan sebagian orang-orang yang sudah menyerahkan KTP, membingungkan orang-orang yang sudah menyatakan diri menjadi pendukung Ahok, termasuk para pengamat. Teman Ahok bagaimana? Ikut bingung atau? Kalau menurut saya malah indikasi bahwa Ahok sangat mungkin sekarang berbalik ke partai ketika teman-teman Ahok sudah sebetulnya mengeluarkan beberapa pernyataan implisit. Pertama, apapun yang kita pilih, apapun yang Pak Ahok pilih, kita akan backup. Apapun yang Pak Ahok pilih akan di backup. Betul, itu poin pertama. Poin kedua, kami ingin mengingatkan, dari teman-teman Ahok kemudian mengatakan, kami ingin mengingatkan bahwa tujuan awal kami mendirikan teman Ahok dan menyediakan jalur independen, mengantar Ahok, mengamankan Ahok yang saat itu bertarung dengan DPRD dan hampir tidak ada partai yang bersahabat.
Daripada orang yang baik dan berintegritas ini kemudian tidak bisa maju, kami sediakan kendaraan lain begitu. Jadi dua kalimat implisit ini menurut saya sudah menyiratkan bahwa terbuka ruang yang sangat besar buat Ahok untuk pindah ke partai. Bahkan orang yang sudah bekerja mati-matian untuk 1 juta KTP pun sudah menyatakan silakan Pak Ahok kalau memilih jalur yang Nanti kita akan lanjutkan soal silakan Pak Ahok ini. Tapi saya pernah menginterview Ahok di Balai Kota. Saya kira mungkin juga Anda, mudah-mudahan Anda sudah menonton soal Mercedes-Benz yang disediakan. Ya. Coba kita lihat. Ya sudah, akhirnya saya minta seminggu. Ibu bilang nggak bisa, partai ada mekanisme. Ya sudah Bu, kalau itu izinkan saya ikut anak-anak. Saya udah bicara sama anak-anak ini ibu saya sudah kasih saya Mercedes-Benz ini untuk keluar kota, S-Class. Sopir lengkap, tinggal tidur sampai. Kalian ngajak saya naik bus, busnya jurusannya mesti ganti-ganti terminal lagi. Kita nggak tahu berhenti di mana. Saya bilang sama mereka, kalian nggak salah. Nggak lebih baik ikut ini lebih aman. Terus dia jawab saya gini, begini loh Pak, anak-anak ini kan. Saya juga nggak kenal mereka sebenarnya. Kalau naik mobil mewah, Bapak sendirian. Kalau naik bus, bareng rame-rame, dia bilang. Mas Toto dengarkan statement Ahok, artinya riwayat hubungannya dengan Ibu Mega soal pilihan independen ini. Saya sengaja menampilkan ini untuk memperlihatkan bagaimana hubungan Ahok dengan teman Ahok. Kira-kira akan seperti apa mengatakannya, sehingga no one losing face untuk kemudian bisa menerima ini sebagai sebuah win-win. Yang penting kan Ahok jadi gubernur, bukan? Iya, betul. Akan seperti apa caranya? Menurut saya begini, ketika analoginya adalah Mercedes-Benz dengan kemudian bus umum begitu ya. Kalau Ahok akhirnya menggunakan Mercedes-Benz, pertanyaannya apakah kemudian bus ini akan ditinggalkan terlantar begitu saja? Kan belum tentu tidak. Jangan-jangan dia akan iring-iringan menjadi bagian dari rombongan besar yang di depannya memang menggunakan Mercedes-Benz. Sebelum Anda lanjutkan, saya teringat pada cara Jokowi memperlakukan relawan. Iya, kira-kira mirip. Artinya apa? Kalau kita coba lihat kan bagaimana supir-supir bus tadi, anak-anak muda yang dengan tulus menjadi seorang relawan, mengumpulkan 1 juta KTP kan sudah mengatakan, kita tetap akan membackup. Artinya apa? Kami akan tetap jadi supir bus walaupun Anda menggunakan jalur Mercedes-Benz. Ketika kemudian dikatakan kita bisa menghormati pilihan Pak Ahok walaupun menggunakan jalur partai, artinya mereka akan mengatakan kami akan tetap beramai-ramai dengan Anda Pak Ahok walaupun Anda menggunakan jalur Mercedes di depan kami, tidak dalam satu bus begitu. Itu yang menyebabkan saya kemudian berani berspekulasi dari statement yang sudah dikeluarkan oleh teman Ahok, bukan hanya Ahok ya. Bukan hanya Ahok, bukan hanya Ahok, dari teman Ahok. Tetapi teman Ahok yang lebih meyakinkan saya bahwa memang kecenderungan ke jalur partai itu sudah lebih terbuka, mengingat supir-supir bus ini sudah menyatakan kesediaannya menjadi pengiring Mercedes-Benz. Mas Toto, sebagai pengamat politik, Anda tahu betul apa arti dari statement ini, kaitan satu statement dengan statement yang lain, lalu dirangkai, lalu sampai pada kesimpulan akan memilih partai, tapi tidak meninggalkan teman Ahok. Iya, pertama saya pikir ada situasi baru yang memang akhirnya bisa dipahami. Mungkin oleh teman Ahok, mungkin juga oleh pendukung 1 juta KTP dan pendukung-pendukung Ahok yang lain. Kita harus akui ada aturan baru secara taktis yang membuat verifikasi faktual tidak mudah. Dengan aturan 3 hari itu bisa digugurkan apabila kemudian verifikator mendatangi rumah dan tidak ada orangnya. Itu aturan yang menurut saya tidak masuk akal. Yang kemudian secara teknis bukan tidak mungkin menggagalkan 1 juta KTP yang katakan ini betul-betul ada. Pertanyaannya, kapan timing akan menjadi penentu keputusan dari Ahok ini? Kira-kira kapan itu akan dilakukan? Sebetulnya pertanyaannya yang menarik begini, dengan partai mana Ahok kemudian akan berlabuh? Dengan partai mana kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kira-kira kapan? Kalau pilihannya dengan partai yang sudah ada sekarang, saya pikir ada Nasdem, ada Golkar, ada Hanura. Bisa dilakukan kapanpun. Karena 3 partai ini sudah menahbiskan dirinya, mendukung apapun keputusan Ahok, kapanpun itu diputuskan. Tetapi ketika yang dipilih adalah satu partai masih lagi, menunggu PDIP sebetulnya. Itulah mau kita katakan kira-kira. Itu yang menurut saya akan memiliki prasyarat tersendiri. Partai terbesar di DKI ini belum tentu bisa menunggu lama. Mereka butuh konsolidasi juga, dan ada nama-nama lain yang mungkin juga akan ikut memiliki ambisi untuk bisa didorong oleh PDIP. Yang kedua, diperlukan juga kepastian karena akan ada perubahan nama wakil di situ. Ketika kita tahu hampir tidak mungkin PDIP akan memilih Heru, tetapi akan menyerongkan tentu saja nama kadernya dan paling mungkin adalah Jarod.
Mas Toto, sangat menarik apa yang Anda katakan. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut. Pemirsa, kami akan segera kembali. Anda mungkin ini juga jadi bahan pemikiran Ahok dengan PDIP. Pemimpin minoritas harus berhadap-hadapan dengan partai yang biasanya ini dianggap sebagai payung bagi kaum minoritas. Itu betul.